Halo rekan-rekan semua, selamat bergabung lagi di Akoladia Webinars bersama saya Poppy. Hari ini sudah hadir nih bersama saya dan bersama kita semua yang ada di ruangan Zoom maupun di live streaming YouTube. Ada Bapak Sofi Y. Alawi CHCHT, selaku narasumber yang selama ini berprofesi sebagai trainer, HR, and hypnotherapy practitioner. Hari ini beliau yang akan memfasilitasi untuk sharing lebih dalam ya terkait effective ability to resolve differences or opinion in the workplace. Hari ini kita akan diskusi sharing tentang tema tentang perbedaan pendapat di dunia kerja yang tentunya sering sekali kita hadapi ya selama ini ya. Tapi izinkan saya membuka webinar ini dengan pantun ya, nggak apa-apa ya. Karena saya sudah siapin khusus untuk sesi ini pantun untuk Bapak Ibu semua, biar nanti kita lebih bisa terbuka dalam sharingnya ya. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar rekan-rekan semua? Selamat datang di webinar ini ya. Oke. Buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan, semoga webinar ini memberi makna ya. Oke, kita mulai sesi sharing hari ini. Oke, kita coba sedikit bahas ya tentang yang dimaksud dengan pendapat apa gitu ya. Yang jelas ini pendapat sebuah ide atau pikiran kita miliki terhadap suatu hal yang kita berdasarkan preferensi atau kecenderungan terhadap suatu hal yang kita ingin sampaikan. Nah, itu yang kita pahami, yang saya pahami mengenai pendapat ya. Dan ada beberapa hal yang memang menjadikan munculnya perbedaan pendapat yang terjadi di sekitar kita. Ya, terkadang orang bisa muncul beda pendapat tapi tidak pernah menyadari kenapa sih hal itu muncul perbedaan pendapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi yang mempengaruhi munculnya perbedaan pendapat terhadap ide-ide atau pola pikir yang kita miliki dengan pihak lain atau dengan orang lain. Yang pertama itu adalah karena faktor karakter atau sifat dasar kita. Ya, tentunya manusia dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan yang unik ya. Setiap manusia memiliki latar belakang dan sifat dasar yang berbeda. Yang kedua adalah karena faktor pengalaman hidup. Kehidupan yang dijalani sama setiap individu dalam dunia ini pasti berbeda. Apa yang dialami oleh satu orang belum tentu dialami dengan orang yang lain. Ada perbedaan dari pengalaman hidup yang mereka jalani. Itu yang menjadi salah satu faktor kenapa kita bisa memiliki perbedaan pendapat dengan pihak lain atau dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah karena faktor pekerjaan atau mungkin asal daerah ya. Bisa jadi karena memang pekerjaan yang berbeda mempengaruhi sudut pandang dia, pola pikir dia, atau mungkin daerah yang menjadi asal muasal yang bersangkutan sedikit banyak bisa mempengaruhi karena faktor kulturnya, faktor kebiasaannya, faktor adat istiadat yang ada di sana. Itu bisa mempengaruhi gaya pikir, pola pikir seseorang. Yang keempat, kalau faktor pendidikan, ini juga mempengaruhi juga. Semakin tinggi pendidikan seseorang, atau ada perbedaan pendidikan yang mereka alami, yang mereka jalani, dan mereka boleh dibilang dapatkan, itu sedikit banyak mempengaruhi gaya pikir atau pola pikir yang mereka miliki. Nah, sehingga pada saat melihat satu hal, muncullah perbedaan-perbedaan sudut pandang atau perbedaan ide atau perbedaan pendapat yang mereka miliki dengan pihak lain atau dengan orang lain. Dan mungkin yang terakhir adalah faktor keyakinan. Kalau kita bicara keyakinan, agak sedikit boleh dibilang boleh dibilang ini hal yang agak sedikit personal ya. Keyakinan seseorang terhadap suatu keyakinan pasti sedikit banyak mempengaruhi cara yang bersangkutan dalam berpikir, dalam mengeluarkan pendapat. Nah, ini yang bisa menjadi poin-poin yang bisa mempengaruhi munculnya perbedaan pendapat di antara kita. Dalam menyikapi perbedaan, kita memiliki dua standar ganda yang kita miliki. Yang pertama, kita sadar bahwa memang perbedaan itu hal yang wajar, hal yang lumrah.
kita sadari itu pasti akan ada perbedaan pendapat. Tapi di lain pihak, di sisi lain, kita masih memiliki pemikiran bahwa kita belum punya jiwa besar untuk menerima dan memahami perbedaan tersebut. Nah, kadang seperti itu. Di satu sisi kita memang sadar, oh wajar kok kita berbeda pendapat, itu udah pasti. Pendapat yang berbeda itu sudah hal yang sangat lumrah. Tapi di satu sisi kita masih memiliki belum memiliki jiwa besar untuk bisa menerima perbedaan pendapat tersebut. Sehingga kita sering sekali berargumentasi keras dengan pihak lain, tidak menemukan titik terang dari perbedaan pendapat yang ada di antara kedua belah pihak. Ini yang menjadi PR kita untuk kita coba benahi ya, kita coba perbaiki. Ya, pada saat kita merasa bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, nah berarti kita juga bisa menerima bahwa perbedaan pendapat tersebut memang ada. Dan kita punya jiwa besar untuk bisa menerima perbedaan pendapat tersebut. Apa yang kita lakukan nih kalau misalnya kita masih memiliki standar nggak ada itu? Kita menyadari dan kita mengenali bahwa perbedaan pendapat itu belum tentu cukup. Kita sadar kalau beda pendapat itu ada, itu belum cukup sampai di situ. Kita harus lanjutkan. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu bukan karena faktor tidak memiliki maksud dan keinginan yang berbeda gitu loh. Nah, kita coba cek dulu apakah perbedaan pendapat itu tidak berarti bahwa perbedaan maksud dan keinginan. Terkadang kita memiliki maksud, tujuan, dan keinginan sama, tapi karena melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga muncullah perbedaan pendapat atau ide atau pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang kita coba harus lakukan. Oleh karena itu, kita harus bisa melihat perbedaan sudut pandang tersebut dan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain yang ada di sekitar kita, yang menjadi lawan bicara kita atau lawan diskusi kita. Terkadang sudut pandang yang kita miliki belum tentu sama dengan sudut pandang yang orang miliki, meskipun terhadap satu hal yang sama. Kalau kita bicara pada pendapat, pasti ada sesuatu yang kita pelajari, sesuatu yang kita dapatkan dari perbedaan pendapat ini. Bukan berarti perbedaan pendapat itu banyak sekali negatifnya, bukan. Tapi justru dengan berbeda pendapat, ada banyak hal yang kita pelajari. Ada hal baru yang kita coba dalami, kita coba selami, kita coba pahami ya. Sehingga kita bisa menambah kompetensi kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Nah, sekarang apa yang kita pelajari dengan perbedaan pendapat ini? Yang pertama adalah kita bisa belajar menjadi pribadi yang fleksibel, pribadi yang nggak kaku, pribadi yang mau kita diajak diskusi, yang terbuka, open-minded, tidak lurus aja, tidak satu titik aja yang menjadi target kita, tapi kita berusaha untuk menyerap apa yang terjadi, apa yang ada di sekeliling pendapat kita yang muncul. Itu yang coba kita harus pahami dulu, bahwa dengan berbeda pendapat kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih fleksibel, lebih bisa menerima lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dengan adanya perbedaan pendapat itu adalah faktor inilah kita menjadikan media berlatih untuk teknik komunikasi. Nah, pada saat kita melakukan diskusi tentang perbedaan pendapat, pastilah kita bisa mencari cara untuk bisa menyampaikan ide dan pikiran kita kepada lawan bicara kita atau lawan diskusi kita. Itu yang kita coba harus manfaatkan kondisi perbedaan pendapat ini. Dan yang ketiga, itu adalah kita bisa mengontrol diri atau mengontrol emosi diri kita. Nah, dengan berbeda pendapat, kadang kita terpancing dengan suasana hati kita. Kita merasa, boleh bilang, terkadang kita merasa sakit hati dengan mungkin ada pihak lain yang mengatakan bahwa pendapat mereka lebih bagus dibanding pendapat kita. Ada perasaan nggak enak dari diri kita. Nah, itulah momen pada saat kita bisa belajar untuk mengontrol diri kita, mengontrol emosi di diri kita, sehingga kita bisa lebih bersahabat dengan emosi yang ada dalam diri kita. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat adalah kita bisa memahami perbedaan. Kita bisa lebih memahami perbedaan yang ada, kita bisa lebih menyikapi perbedaan itu dengan lebih positif dan bijaksana lagi. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam alur yang mengarahkan diri kita kepada sebuah permasalahan baru yang muncul karena faktor perbedaan pendapat. Kalau kita bicara apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa menghindari perbedaan pendapat ini mengarahkan kita kepada konflik yang tidak berkesudahan. Nah, ini yang bisa kita coba lakukan
tahapan-tahapan yang mungkin beberapa tips ya, yang dari apa yang saya selama ini coba terapkan. Yang pertama adalah kita coba lakukan klarifikasi. Kita clarify dulu objek yang sedang kita bahas, dan kita clarify pendapat diri kita klarifikasi pendapat diri kita, dan kita klarifikasi pendapat yang ada di pikiran orang lain. Kita cari informasi lebih banyak tentang pendapat-pendapat tersebut, sehingga kita mendapatkan kejelasan sudut pandang yang dimiliki oleh pihak lain, oleh orang lain. Itu yang coba kita lakukan pertama. Yang kedua, itulah kita coba lakukan dengan suasana emosi yang stabil dan tidak ada perasaan sakit hati dengan adanya perbedaan ini. Perbedaan ini kembalikan kepada yang tadi kita bahas, sepakati di awal, bahwa perbedaan adalah hal yang wajar, yang pasti terjadi, yang sudah pasti ada di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita berada di suasana atau situasi kita berbeda pendapat, ide atau pikiran dengan pihak lain, ya kalau bisa kita jangan sampai terpengaruh perasaan kita, emosi kita. Kita jangan sampai menjadi orang yang mudah tersinggung karena faktor perbedaan pendapat tersebut. Karena kita tidak tahu apakah pendapat kita lebih baik atau pendapat orang lain lebih baik. Nah, yang kita coba cari adalah, yuk kita temukan chemistry di antara kedua atau ketiga perbedaan pendapat yang ada dalam pembahasan yang sedang kita lakukan. Itu yang kita coba harus lakukan. Dan berikut adalah kita coba, ini yang kita coba lakukan. We speak only when our words are much better than silence. Coba kita keluarkan kata-kata atau kalimat atau ucapan-ucapan yang kira-kira itu bisa lebih bermanfaat dibandingkan lebih banyak negatifnya kepada orang lain. Jadi kita harus coba pastikan apakah statement ini, ucapan itu, kalimat ini perlu saya ucapkan atau tidak. Kita coba pikiran dulu, apakah statement yang saya keluarkan nanti bisa pengaruh berdampak negatif terhadap pihak lain atau terhadap suasana diskusi atau suasana pembahasan yang sedang kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita mengatakan, kayaknya kalau saya ucapan ini akan resiko deh menyinggung perasaan orang lain, akan resiko deh tidak bisa memunculkan kebaikan dan perbaikan dari tema yang sedang kita bahas. Ya, lebih kita diam, jangan ucapkan. Lebih kita tidak usah mengucapkan ide kita. Nah, kita pilihlah cara kita untuk menyampaikan pendapat tersebut. Apa yang kita ucapkan itulah buah dari pikiran kita, hasil dari pemikiran kita. Tapi bagaimana kita mengucapkan pemikiran tersebut, itu menggambarkan suasana di hati kita. Terkadang statement yang sama diucapkan sama orang yang suasana hatinya berbeda, pasti akan berbeda makna dan berbeda kesannya dan berbeda efek dan dampaknya kepada pihak lain. Itu sudah pasti. Ya, pikiran adalah hasil kalimat yang kita ucapkan adalah hasil pikiran kita. Dan gimana kita mengucapkan, cara kita mengucapkan statement tersebut, kalimat tersebut, buah pikiran kita tersebut, itulah menggambarkan suasana hati kita. Itu yang kita coba harus ketahui terlebih dahulu. Dan yang kepada adalah kita coba sadari kembali bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda. Kita dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kita kembalikan ke situ. Dengan perbedaan tersebut menambah hasanah referensi pendapat atau sudut pandang kita bisa pelajari. Kita sadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang berbeda. Kalau misalnya dunia ini memiliki orang yang pendapatnya sama, ide pikiran sama, itu agak kurang agak seperti kehidupannya jadi seperti flat gitu loh, nggak menarik lagi. Dengan ada perbedaan, kita bisa menemukan suasana baru untuk kita saling memahami satu sama lain. Dan yang itulah kita coba lakukan sosialisasi. Yuk, kita adalah makhluk sosial. Kita lakukan sosialisasi, kita socialize lah, kita dapatkan informasi sebanyak mungkin. Jangan sampai kita belum mendapatkan informasi yang sangat sedikit, belum cukup, tapi kita bisa menarik sebuah kesimpulan atau menarik sebuah asumsi. Ini sangat beresiko. Ya, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan hubungan yang intens dengan siapapun yang ada di sekeliling kita, terutama kepada orang yang sedang kita ajak diskusi, kita ajak melakukan pembahasan tentang sebuah topik atau tema yang sedang kita bahas, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup, kita bisa mendapatkan referensi yang cukup untuk kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih tepat mendekati dengan
target atau objek yang kita ingin capai. Ini yang kita coba harus lakukan. Dan kalau kita sebelum mengambil sebuah keputusan, melakukan diskusi, melakukan pembahasan perbedaan pendapat, apa sih yang kita siapkan di diri kita? Ya, terkadang hal ini sangat sederhana, tapi sangat berpengaruh besar kepada hasil dan proses pembahasan yang sedang kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus siapkan diri kita untuk bisa memiliki hati yang lembut. Kita coba lembutkan hati kita dulu. Jangan sampai pada saat kita kondisi suasana hati kita sedang emosi, sedang tinggi, sedang tidak stabil, kita paksakan diri kita untuk membahas suatu hal. Sudah pasti deh, kita akan terjebak di sebuah kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi. Sehingga pemikiran kita tidak bernuansa objektif lagi. Yang berperan itu lebih banyak ke subjektivitas kita. Itu sangat beresiko. Nah, pada saat kita ingin membahas sebuah perbedaan pendapat, yuk kita coba tenangkan diri kita lembutkan hati kita sehingga kita bisa menerima perbedaan yang ada dan kita bisa menyampaikan ide pendapat kita yang berbeda ke lawan bicara kita dengan cara yang lebih lembut, yang lebih baik dan lebih sopan. Sehingga pihak lain akan menerima pendapat kita dengan lapang dada, dengan baik. Tidak ada perasaan sakit hati atau kecewa atau kesal karena faktor pendapat yang kita sampaikan. Nah, kalau kita sudah bisa melembutkan hati kita coba buat di jiwa kita menjadi lebih tenang. Kita tenangkan jiwa kita nih. Jangan sampai pada saat jiwa kita sedang tidak tenang, kita paksakan diri kita untuk membahas suatu hal. Kekhawatiran yang kita miliki adalah kita akan terjebak di sebuah kondisi di mana tadi kita tidak bisa mengontrol diri kita lagi, sehingga kita tidak bisa objektif lagi dalam melihat suatu hal, dalam melihat suatu permasalahan atau suatu topik atau tema yang sedang kita bahas. Nah, setelah kita coba tenangkan jiwa kita, nah kita terakhir coba kita jernihkan pikiran kita. Jangan sampai ada pikiran-pikiran lain yang memang mempengaruhi kejernihan pikiran kita dalam memandang sebuah permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau misalnya terpengaruh dengan faktor pikiran yang lain, akan muncul konflik of interest. Nah, tidak akan lagi fair, tidak akan ada lagi ketulusan dalam kita menyampaikan pikiran kita. Itu yang kita khawatirkan. Kita coba kesampingkan dulu pola pemikiran kita lain yang bisa mempengaruhi boleh bilang sudut pandang kita dalam suatu objek atau tema yang sedang kita bahas. Terima kasih banyak Pak Sofi buat penjelasannya, jawabannya, materinya yang luar biasa sekali ya rekan-rekan semua. Kita banyak banget dapat ilmu baru, insight baru dari webinar ini ya, kita semua yang ada di sini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Sofi atas waktunya, atas semuanya pokoknya ya. Oke, sama-sama Bu Popi. Nah, sebelum itu, sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan webinar hari ini melalui YouTube channel Deko Learning dan Paramavida. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Dadah. Oke, makasih.